Selama 21 tahun di NBA, Chris Paul menjadi salah satu point guard terhebat, paling murni, dan paling ditakuti di NBA. Tapi ternyata ada satu orang yang selalu gak bisa dia kalahkan. Orang itu adalah Stephen Curry. Ya, di masa prime-nya, Curry memang suka menghancurkan legasi banyak bintang yang sejenis dengannya, seperti James Harden dan Damian Lillard. Tapi yang dia lakukan ke CP3 jauh lebih gak masuk akal lagi. Curry gak cuma menggagalkan CP3 untuk menjadi juara, tapi dia juga sekaligus mempermalukannya dengan cara yang paling gila. Saking gilanya, CP3 sampai sangat kesal dan frustasi, sampai dia beberapa kali mengusir Curry dari lapangan saat pemanasan. Dan coba tebak, CP3 lah yang akhirnya menanggung malu dan hal-hal yang buruk dari semua tingkah lakunya itu. Untuk memahami rivalitas Curry dan CP3 yang sangat gak adil ini, kita harus mengetahui dulu bagaimana cerita mereka dimulai. Karena sebenarnya mereka berdua itu sempat terlihat seperti bapak dan anak. Semuanya berawal pada tahun 2008. Saat itu CP3 menjalani musim terbaiknya di NBA sebagai pemain muda. Di usia 22 tahun, pada musim ketiganya, CP3 berhasil dinobatkan sebagai All-Star untuk pertama kalinya dengan rata-rata 21,1 poin, 11,6 assist, dan 2,7 steal per game. Tubuhnya kecil, cuma 183 cm, tapi dia sangat dominan baik di sisi menyerang, playmaking, maupun defense. CP3 dan timnya, New Orleans Hornets, berhasil meraih total 56 kemenangan pada musim reguler dan berhasil melesat hingga ronde kedua di playoff sebelum akhirnya kalah dari San Antonio Spurs yang saat itu adalah juara bertahan NBA. Atas kesuksesannya itu, CP3 akhirnya memutuskan untuk mengadakan camp latihan di kampung halamannya, yaitu North Carolina. Dan salah satu pesertanya di sana namanya Stephen Curry. Selain punya kampung halaman yang sama, Curry juga saat itu sedang menjalani musim terbaiknya di NCAA, sama seperti CP3 di NBA. Ia berhasil tampil gila-gilaan bersama Davidson dengan rata-rata 25,9 poin dan 4,5 3 point masuk per game. Langkahnya bersama Davidson yang merupakan kampus kecil di March Madness pun sangat mengejutkan. Sebagai tim peringkat 10, mereka berhasil membungkam 3 tim sampai babak 8 besar sebelum akhirnya kalah tipis oleh Kansas yang akhirnya jadi juara nasional. Dalam pertemuan di camp itu, CP3 merasa ia dan Curry bisa langsung klop. Sehingga pada musim panas tahun 2009, CP3 mengajak Curry untuk pergi bersama keluarganya dan menghabiskan waktu di Disneyland. Ya, itu harusnya menjadi liburan keluarga CP3 bersama istri dan anaknya. Tapi dia juga mengajak Curry seolah dia adalah anaknya sendiri. Dengan ini jelas kalau CP3 tingkatnya jauh lebih tinggi dibandingin Curry. Bahkan saat Curry dipilih Warriors di NBA Draft 2009, pertanyaan pertama yang dilontarkan ke dia adalah tentang CP3. You recently told me you had a chance to speak with NBA point guard and all-star Chris Paul about the transition. What did he say to you? Tapi itu masih belum ada apa-apanya untuk Curry, karena dalam beberapa tahun kemudian terjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Seiring berjalannya waktu, performa CP3 terlihat mengalami penurunan bersama Hornets. Permainannya memang masih sekelas mega bintang, tapi tidak sebaik pada musim 2008 itu. Ia akhirnya nggak mau lanjut main bareng Hornets, dan Warriors merupakan salah satu tim yang ikut memburu CP3. Salah satu tawaran mereka, Stephen Curry. Jadi saat itu potensi Curry sebagai bintang sudah terlihat, tapi secara tim dia masih belum cukup hebat untuk membuat Warriors sukses. Bahkan kalau dibandingkan dengan CP3, kualitasnya sebagai pemain utama jelas masih beda jauh. Hornets akhirnya menolak tawaran Warriors dan CP3 akhirnya pindah ke LA Clippers. Seperti yang kita tahu, di saat sebuah tim berhasil mendapatkan CP3, mereka pasti akan menjadi tim yang jago secara instan. Dan itu yang terjadi dengan Clippers. Sampai-sampai mereka mendapatkan sebutan Lob City. Popularitasnya semakin meningkat. Bahkan dia dipercaya untuk menjadi wajah di State Farm, salah satu perusahaan asuransi ternama di Amerika. Di sisi lain, Warriors mulai menjadi semakin kuat. Mereka akhirnya membentuk rivalitas dengan Clippers. 3 November 2012, Clippers dan Warriors menjalani game yang sangat panas dan intens. Skornya cuma beda 4 poin, dan game itu berhasil dimenangkan oleh Warriors. Clippers pun berhasil membalas kekalahan mereka di pertemuan berikutnya. Dan ini yang dikatakan CP3 saat itu. Pertama kali mereka mengalahkan kita, mereka kira mereka seperti menang NBA Finals. Memang sih di game itu selebrasinya Warriors terlihat jauh lebih meriah dibanding biasanya, apalagi untuk sebuah musim reguler. Tapi sedikit yang CP3 tahu, Warriors ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dia kira. Di playoff musim itu, CP3 dan Clippers harus tereliminasi di ronde pertama. Sedangkan Warriors, mereka berhasil melangkah lebih jauh. Trio Curry, Klay Thompson, dan Draymond Green sudah memberi sinyal kalau mereka nggak akan dipermalukan dan dijadikan popok bawang oleh CP3 lagi. Tapi situasinya nggak langsung berubah gitu aja. Pada musim berikutnya, CP3 dan Clippers masih tetap berada di tingkat yang lebih tinggi dari Warriors. Dan yang setelah ini mungkin semakin menggambarkan hal tersebut. Saking panasnya hubungan antar kedua tim, Clippers sampai mengusir Warriors dari ibadat yang biasanya mereka adakan bersama.
Padahal sebelumnya mereka berdua fine-fine aja kalau ngelakuin ibadat bersama. Dan iya, ini ternyata merupakan salah satu strategi yang ampuh untuk melemahkan Warriors di lapangan. Saat mereka bertanding setelah momen itu, Curry langsung mencatat 11 turnover. 3 diantaranya juga terjadi secara beruntun dan hasil akhirnya selalu sama. Nice knock away by Griffin. A 3-on-1. Hold on. Griffin. Last 4 is another steal. Another drive. Kedua tim ini akhirnya bertemu di playoff. Sudah pasti seri antara kedua tim akan berjalan sangat sengit dan panas. Dan ini bisa menjadi salah satu contohnya. A 3. Di sini jelas-jelas CP3 melakukan foul terhadap Curry saat dia mau mengambil 3 point penentu kemenangan. Tapi para wasit tidak meniup peluit dan akhirnya Warriors harus kalah secara menyakitkan. Tapi Curry dan Warriors tetap tidak menyerah. Mereka berhasil memaksa Clippers untuk bermain sampai 7 game. Meski akhirnya Clippers lah yang lanjut ke ronde berikutnya. Bagaimanapun, api rivalitas mereka tetap tidak meredam saat pertandingan sudah berakhir. Saat Warriors sudah masuk locker room dan terdiam karena merasa frustasi, CP3 mengejek mereka dan itu membuat kedua tim langsung bertengkar. Memang tidak ada tonjok-tonjokan dalam pertengkaran itu, tapi polisi sampai dibutuhkan untuk memisahkan mereka. Dan momen ini adalah terakhir kalinya CP3 bisa bersikap tengil dan ayam-ayamin Warriors. Karena apa yang terjadi pada 2015 akan mengubah cerita rivalitas mereka selamanya. Sekarang, Curry sudah bukan anak kecil lagi dalam tanda kutip di NBA. Setelah kalah dari Clippers di playoff, Warriors langsung memecat Mark Jackson, kemudian menggantikannya dengan Steve Kerr. Dan Curry langsung jadi sangat-sangat dominan. Aksi-aksinya di lapangan semakin menarik perhatian banyak orang. Produktivitasnya tidak terbantahkan. Bahkan namanya sampai dinobatkan sebagai MVP NBA, sesuatu yang gak pernah bisa CP3 raih. Tapi Curry gak cuma mempermalukan CP3 lewat penghargaan saja, karena dalam musim yang sama, ini yang dia lakukan kepada CP3 di lapangan. Curry splits the defense behind the back. Fires a 3. Oh, he puts it in. Curry inline shakes ball out of his boots. Ini bisa dibilang sebagai 2 aksi ankle breaker terbaik Curry pada saat itu. Dan semuanya itu ia lakukan di depan CP3. Tapi kalau ini sudah terlihat cukup buruk untuk CP3, maka kalian harus melihat yang setelah ini. Di playoff, Clippers memang mampu memulangkan sang juara bertahan San Antonio Spurs dalam 7 game. Dan CP3 berhasil memasukkan tembakan krusial pada detik-detik akhir di game 7. Tapi di ronde berikutnya, CP3 dan Clippers harus keluar memalukan setelah kena comeback 3-1 dari Houston Rockets. Dan di sisi lain, Curry dan Warriors terus meroket dan jadi juara NBA. Kini Curry sudah semakin di atas dan CP3 nggak pernah bisa menggapainya. Di musim reguler juga nggak ada bedanya. Setelah Clippers menang dari Warriors di playoff 2014, mereka langsung kalah dalam 11 dari 12 pertemuan mereka berikutnya. Clippers akhirnya sudah muak dan mereka memutuskan untuk memindahkan CP3 ke Houston Rockets. Bersama Harden dan Rockets, CP3 akhirnya bisa menang lawan Warriors di game pertama mereka. CP3 dan Curry akhirnya bertemu lagi di playoff, kali ini final wilayah barat. Ini adalah kesempatan besar bagi Chris Paul untuk membungkam Curry. Selama bertahun-tahun, Curry selalu menyita semua milik CP3. Harusnya CP3 yang bisa jadi juara dalam kurun waktu itu, tapi Curry malah mengambil semuanya. Dan di game kelima, ketika kedudukan mereka sama 2-2, CP3 berhasil melakukan keinginannya. Capella comes up top. Screen Green. Paul fires and hits. It's back on Paul. Here's Paul with the step and the layup. Shot clock to 5. Here's Paul rubbing off Looney and scores. CP3 berhasil mencetak 20 poin, 7 diantaranya dari kuarter 4. Rockets menang game 5 dan mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk menumbangkan dinasti Warriors. Tapi sayangnya, sesuatu yang buruk menimpa CP3 lagi. Pada detik-detik akhir, CP3 mengalami cedera. Iya, selalu di momen-momen penting, CP3 selalu cedera. CP3 akhirnya harus absen sepanjang seri itu. Dan Warriors lah yang lanjut ke NBA Finals setelah menang di game ke-7. Tapi ternyata CP3 gak cuma kalah di lapangan saja. Bahkan dalam acara hiburan di televisi, keluarga CP3 masih aja kalah sama keluarga Curry, coy. Lo bayangin aja seberapa kesal CP3 terhadap Curry sekarang. Di luar lapangan aja masih aja kalah sama dia. CP3 dan Curry akhirnya bertemu lagi di playoff tahun berikutnya. Kali ini di ronde kedua. Ceritanya kurang lebih sama. Memasuki game kelima, mereka seri 2-2. Tapi bedanya sekarang giliran KD yang cedera di game itu. Ini seharusnya di momentum yang sangat pas bagi CP3 untuk menundukkan Curry. Tapi Curry menolak. Paul got the assist on that last one. There's a 3. Back
after his injury history, the best person to give him advice and check it out. The good news as far Curry defended by Capella with a three. Good! Aksinya yang gila-gilaan itu membuat Warriors tetap unggul 3-2 meski tanpa KD. Dan akhirnya di game ke-6, CP3 kembali menggunakan senjata jitunya yang dulu berhasil melemahkan Curry di lapangan, yaitu mengusirnya sebelum game dimulai. Kali ini CP3 mengusirnya dari lapangan saat pemanasan karena Curry lebih dulu datang ke arena Rockets. CP3 berusaha keras dengan cara apapun agar Curry tidak mendapatkan ritme permainannya. Tapi masalahnya, ini bukanlah Curry yang dulu lagi. Ya, Curry akhirnya tidak mencetak 1 poin pun pada 2 kuarter pertama, tapi itu sudah bagaikan pemanasan untuknya. Dan di kuarter 4 ini yang dia lakukan. Curry to the basket. Nice soft bounce. Curry launches a three-pointer, puts it in. Steph Curry from down. Curry on the drive, gets past layup, bank shot is good. Curry with Tucker right with him. Curry launches a three, puts it in again. Curry mencetak 23 poin hanya di kuarter 4 saja. Akhirnya Curry menang lagi. CP3 kalah lagi. Dan ini yang Curry katakan setelah game berakhir. Dulunya seorang mentor, sekarang Curry yang berbalik menjadikan CP3 sebagai anaknya dalam tanda kutip. Bagaimanapun, cerita rivalitas ini memiliki akhir yang gak pernah semua orang sangka. Karena pada akhirnya CP3 di-trade ke Warriors. Dengan begitu, dia menjadi satu tim dengan Curry. Setelah belasan tahun bermusuh di lapangan, kini mereka berteman lagi. Dan CP3 telah menerima kenyataan bahwa dia memang gak bisa mengalahkan seorang Stephen Curry. Dan itulah episode kali ini. Untuk kamu yang ingin custom desain jersey apapun, free cuma di Easy Sportswear, brand aparel basket nomor 1 di Indonesia. Mumpung satu style masih cuma 100 ribuan, gas pantengin aja all shopnya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.